Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Gema Nusantara, kali ini saya Ayu Rika sudah berada di bumi Bung Karno, Blitar. Dan kali ini sosok tokoh inspiratif kita adalah komandan yang menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Blitar dengan jargonnya Ayo Jogo Blitar. Siapakah sosok tokoh inspiratif di episode kali ini? Berikut cuplikannya. Pemirsa Gema Nusantara, kali ini luar biasa sekali sudah berada di Mako Polres Blitar Kabupaten bersama dengan tokoh inspiratif yang kali ini sudah siap memberikan inspirasi-inspirasi untuk kita semuanya. Bapak Kapolres AKBP Wiwit Adi Satria. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, saya kalau ketemu sama Pak Kapolres Wiwit ini ya, hawanya tuh adem, ayam, tenang, begitu kan ya. Tapi kayaknya ini kalau misalkan nanti untuk sistem kepemimpinannya tegas juga nggak nih? Karena pernah tinggal di daerah-daerah yang cukup keras juga, jadi sebenarnya bisa menyesuaikan dengan begitu situasi ya? di lapangan. Situasi di lapangan begitu ya. Memang sepertinya kayak adem, mungkin slow atau apa. Padahal ketika dibutuhkan, bahkan mungkin orang kaget kalau saya tadi Mbak gitu, juga kan ya bilang bahwa suaranya, kalau saya jadi danub, saya yakin pasti akan kaget orang dengan kepribadian saya. Luar biasa ya. Susah ditebak ternyata pemirsa ya. Oke lah begitu. Ini segmen pertama ini pertanyaan yang ringan-ringan dulu begitu ya. Nanti setelah segmen kedua baru kita babat mendalam seperti apa sosok AKBP Wiwit Adi Satria ini. Oke. Pertanyaannya yang pertama ini sangat simpel sekali dan ini pasti menarik untuk didengarkan dan juga dilihat oleh pemirsa Gema Nusantara dimanapun berada begitu ya. Bagaimana sih latar belakang dari seorang AKBP Wiwit Adi Satria, lahir di mana, lalu masa kecilnya seperti apa, begitu. Silahkan.
Ya, saya lahir di Jombang. Cuma numpang lahir aja di Jombang. Kemudian terus orang tua, kebetulan bapak PNS, pindah tugas ke Situbondo. Jadi habis lahir itu langsung saya pindah ke Situbondo. Jadi saya besar di Situbondo, tinggal di Situbondo sampai dengan SMP. Kemudian terus SMA sudah melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Oleh karena itu sebenarnya memang orang Jombang tapi dibesarkan di daerah Tapal Kuda. Jadi makanya tadi saya bilang kadang saya bisa di bawah, kadang saya bisa di atas. Dan makanya kalau dibilang Jombang Tulen gitu kan saya nggak percaya karena logatnya udah beda nih ya kan. Bahkan apalagi udah beberapa kadang ada yang bilang kadang dari Medan, mungkin tadi juga Bang Miftah bilang dari Kalimantan. Tapi kalau pas ini juga keluar juga logat Maduranya, jadi ya kadang nggak itu tadi. Karena kalau dibilang punya kampung ya nggak punya kampung juga. Kampung saya Nusantara mungkin. Nusantara luar biasa sekali ya karena pindah ke sana sini akhirnya menyesuaikan di lapangan saja. Itu lebih asik ya. Baik, nah menjadi seorang polisi ini apakah cita-cita dari kecil? Saya terus terang tidak punya latar belakang. Memang ada sih beberapa. Ada paman yang jadi polisi juga tapi cuma seorang bintara, adiknya daripada bapak itu. Kalau bapak sendiri seorang PNS. Kalau mbah memang angkatan darat, pernah jadi dan ramil dulu waktu masa perjuangan di Banyuwangi sana. Tapi kalau saya sendiri hampir dibilang tidak ada latar belakang polisi, tidak ada latar belakang polisi. Kemudian masuk SMA Taruna sih, memang pengen menjadi, walaupun panjang sebenarnya ceritanya, saya juga agak ini, apakah saya ceritakan di sini? Tadi bilangnya 5 menit ini. Apa nanti ada pendalaman? Apa boleh saya ceritakan? Apa saya ceritakan, Mbak? Ceritakan di segmen kedua aja nanti. Tapi ini memang berarti bukan dari impian dari kecil berarti ya? Waktu itu. Atau terbesit beberapa aja nanti kalau aku sebenarnya juga sebenarnya masuk SMA Taruna kan cuma pengennya waktu itu mungkin sama juga dengan senior apa waktu itu, karena SMA Taruna masih gratis kan, gratis. Saya pengennya cuma dapat, mau kuliah itu kan nggak punya biaya kan, jadi pengennya sekolah kedinasan aja lah, sekolah kedinasan. Nanti ada cerita bersambungnya terkait dengan kenapa kok sampai sekarang akhirnya terus jadi polisi, jadi Kapolres ini nanti. Luar biasa. Oke. Nah, sebelum nanti kita mendengarkan cerita gitu ya, sehingga bisa menjadi sosok perwira begitu ya. Ini apa ada ya kenangan-kenangan masa kecil yang membekas sampai saat ini? Mungkin waktu di Situbondo ada beberapa kenangan yang terbesit sampai sekarang, bahkan itu bisa menjadi cambukan yang wah, kalau kayak gini nggak bisa nih, aku harus seperti ini, atau mungkin karena melihat sosok apa begitu, oh jadi seperti ini ke depannya. Masa kecil mungkin bisa ceritakan yang lucu-lucunya. Mungkin memang saya ini ditakdirkan tidak jauh-jauh dari polisi. Saya pun lahir di rumah sakit Polri di Jombang itu, dari lahir. Dan kebetulan waktu itu juga SD jadi PKS juga, jadi ini bahkan di SMA Taruna juga jadi PKS juga. Memang walaupun tidak tahu juga jatuhnya nanti menjadi anggota Polri, tapi tidak jauh-jauh dari kepolisian. Jadi sejak kecil memang sudah jadi PKS juga, di SMA Taruna juga bahkan ikut juga peleton PKS juga itu. Jadi memang semuanya tuh sepertinya sama Allah itu kayak tersetting gitu ya. Nanti sama Tuhan cerita itu lebih dalamnya lagi nanti mungkin kita bisa. Di segmen kedua nanti. Oke pemirsa, nanti di segmen kedua kita akan mengupas lebih dalam lagi begitu ya. Kenapa bisa menjadi seorang perwira bahkan menjadi Kapolres Blitar seperti ini begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Inspiratif Gema Nusantara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso Brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan,
balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih masih setia bersama kami dalam dialog inspiratif Gema Nusantara, dan kali ini kita masih di Mako Polres Blitar bersama dengan AKBP Wiwit Adi Satria yang luar biasa. Kali ini sudah berkenan untuk menyenggangkan waktunya bersama kami di sini. Kami diterima dengan sangat baik dan juga ramah. Terima kasih, mohon maaf sekali sudah merepotkan mengacak-ngacak ruangannya begitu ya. Nah, seperti yang kita janjikan tadi di awal bahwasana segmen kedua ini adalah segmen yang panjang begitu ya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi sosok jenengan di sini, sekaligus tadi yang sudah disinggung di awal tadi, nanti kita akan kupas tuntas di sini begitu ya. Berawal dari sekolahnya dulu nih ya. Mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang yang sangat luar biasa, apalagi kali ini juga ini sangat viral karena ada 5 tokoh inspiratif yang menjadi turut berperan untuk masa depan bangsa di Kabinet Merah Putih begitu kan ya. Jadi ini sekolah yang viral sekali dan banyak sekali yang ingin sekolah di sana. Dan ternyata tahapan-tahapan ke sana itu kan juga susah sekali. Boleh diceritakan dong, kenapa dulu bisa masuk di sana, bagaimana kiat-kiatnya begitu bisa masuk di SMA Taruna Nusantara yang terkenal sebagai predikatnya the best boarding school di Indonesia. Ya, jadi waktu itu ketika saya masih SMP, memang sudah nama SMA Taruna Nusantara kan sudah luar biasa terkenal. Cuma bagi kami waktu itu anak-anak SMP di Situbondo pada tahun zaman angkatan saya itu bagaikan mimpi bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara, karena seingat saya waktu itu angkatan terakhir di atas saya itu, saya angkatan 8 itu angkatan 5 yang berasal dari Situbondo itu. Jadi setelahnya tidak ada, angkatan 6 tidak ada, angkatan 7 tidak ada. Jadi seperti masuk SMA Taruna itu menembus tembok yang sangat luar biasa bagi kami waktu itu di Situbondo, karena sudah 2 angkatan kosong. Jadi waktu itu ya hampir pesimis, karena mungkin juga masyarakat, mungkin teman-teman juga angkatan kakak-kakak kelas kami itu tidak bisa menembus, tidak bisa masuk SMA Taruna Nusantara. Tapi waktu itu saya sudah memang dari SMP itu sudah latihan, waktu itu sudah latihan berusaha. Jadi setiap sore itu ada kesempatan untuk olahraga, saya masih ingat bapak saya itu naik sepeda motor. Jadi tiap sore saya siang tidur dulu, sore saya dibangunkan oleh ibu saya. Jadi tiap sore bapak saya naik motor.
dia untuk ngecek di speedometer itu targetnya lari sekitar 3 sampai 5 kilo tiap sore. Itu jadi saya keliling kota dan ya masyarakat juga pasti melihat waktu itu juga kan juga melihat body saya, perawakan saya yang mungkin tidak cukup bagus ya, artinya tidak terlalu tinggi juga gitu. Jadi ya mungkin banyak yang pesimis mungkin tidak akan bisa masuk gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya 2 angkatan itu tidak ada yang masuk. Tapi alhamdulillah waktu itu angkatan saya bisa 3 orang. Wow. Angkatan 8 itu 3 orang. Angkatan 8 3 orang, alhamdulillah dengan kerja keras, dengan semangat yang luar biasa kami bertiga bisa waktu itu yang sebelum-sebelumnya itu SMA Taruna Nusantara itu bagaikan suatu mimpi, namun ternyata kita membuktikan bahwa kita bisa, anak-anak Situbondo juga bisa masuk SMA Taruna Nusantara. Memang persiapannya begitu matang begitu ya, apalagi setelah 2 tahun tidak ada yang lolos. Ya, itu ada nggak sih terbesit masuk nggak ya aku ya? Tapi ya pasti, cobalah, karena gitu kan ya bahkan kakak kelas kami itu dia ya istilahnya paskibraka, ini yang tingginya juga luar biasa ya, 170, 180. Sedangkan saya sendiri itu 170 nggak nyampe gitu kan. Tinggi saya cuma 168. Jadi tingginya 170 lebih, hampir kemudian 180 itu nggak ada yang masuk. Senior saya itu nggak ada yang masuk. Jadi ya benarkah ini bisa kita tembus itu? Benarkah saya bisa istilahnya melampaui prestasi senior saya gitu? Itu tantangan juga kan, pasti juga ya tadi yang dilihat oleh masyarakat, mungkin oleh teman-teman yang sebelumnya nggak masuk, masa bisa masuk? Tapi waktu itu ya alhamdulillah 3 orang bisa masuk. 3 orang bisa Satu masuk angkatan semuanya. 3 orang waktu itu. Dan luar biasanya orang tua sangat mendukung ya, seperti tadi waktu latihan fisik pun juga ditemani, sangat disupport begitu ya. Waktu itu emang ya mungkin orang tua yang lebih cenderung ini ya. Kalau kita ya pengennya ya cuma pengen aja nembus aja SMA Taruna Nusantara gitu kan, tapi ya nggak ada mimpi terlalu jauh juga, belum ada sih mimpi terlalu jauh masuk SMA Taruna Nusantara gitu. Waktu juga bayangan kalau misalnya nggak masuk SMA Taruna ya di mana sekolah di mana gitu aja. Ya. Setelah masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang, bagaimana pengalaman selama menjalani pendidikan di sana? Yang menarik, yang sampai saat ini masih teringat? Tentunya terkait dengan kemandirian, bagaimana kita ditempa. Waktu itu kita masih bocah ya, SMP ya, mungkin mungkin bahkan juga ada beberapa teman itu mungkin yang baru pertama kali belajar nyuci di situ, baru belajar nyetrika pertama kali di situ. Tantangan yang terberat adalah bagaimana kita bisa mandiri tanpa ada orang tua. Oleh karena itu ketika waktu itu saya lulus dari SMA Taruna, terus adik-adik saya, bahkan ada salah satu adik saya itu dari Situbondo, dia bisa menjadi ketua OSIS, bahkan menjadi lulusan terbaik. Salah satu lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara itu ada. Saya lupa angkatan berapa itu. Kemudian waktu itu orang tuanya adalah guru saya. Terus saya sampaikan apa yang saya rasakan waktu itu lah ketika. Karena memang ya, mohon maaf, orang tua saya itu kan tidak punya kemampuan finansial. Jadi orang tua saya itu datang ke SMA Taruna Nusantara itu hanya 2 kali. Yang pertama ketika pembukaan, kemudian yang kedua ketika penutupan. Jadi dalam 3 tahun belajar tuh 3 tahun itu. Pertama sama lulusan itu ya? Itu orang tua saya datang ke SMA Taruna cuma jadi itu aja. Jadi tidak bertemu dengan perkembangan sekolah ya, cukup lama begitu ya beliaunya ya. Oleh karena itu pentingnya orang tua di situ, pentingnya orang tua. Saya sampaikan waktu itu ke guru saya itu yang jadi orang tua itu. Kalau bisa ada kesempatan tengok-tengoklah, karena bagaimanapun juga itu kekuatan moral spiritual orang tua berkunjung itu kayak jadi vitamin ya. Iya, vitamin. Kayak jadi embos buat kita, itu bisa meningkat semangatnya. Dan kita ya itu yang kita hadapi gitu. Yang kita hadapi. Saya rasa kalau kemampuan otak, IQ, ya, kecerdasan saya rasa sama. Tapi bagaimana kehadiran orang tua itu sangat berarti gitu. Nah, waktu itu dilaksanakan oleh guru yang menjadi orang tua murid
waktu adik kelas saya itu, dia bisa hadir, bisa menemani, ya itu memang semangatnya berbeda. Itu tantangan yang ya karena kita jujur aku ya, kita masih umur 15 tahun ya, 15 tahun. Kita harus hidup sendiri. Permasalahan yang ada di SMA Taruna itu harus kita selesaikan. Itu waktu itu juga belum ada zaman seperti sekarang kan ada video call, ada ini kan. Telepon masih zaman pakai antri di wartel, kemudian pakai, saya ingat masih pakai telepon umum itu pakai kartu telepon itu. Yang pakai kartu itu. Oh, pakai kartu. Pakai kartu. Jadi ada telepon kartu itu, pakai kartu itu nanti dipotong kalau durasinya sudah habis ya habis gitu. Jadi masih ingat. Jadi ya kerinduan kayak ini. Ya alhamdulillah bisa terlewati. Kurikulum yang didapatkan di SMA Taruna Nusantara ini pasti berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain begitu ya, seperti kayak wawasan kejuangan, kenusantaraan dan juga kebudayaan di situ. Nah, sempat nggak sih apalagi di usia 15-an begitu ya, jauh sama keluarga, dan ini adalah pertama kalinya begitu ya, jauh sama keluarga dengan menerima kurikulum yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama dulu mungkin di SMP pun juga tidak membayangkan begitu ya. Sempat kesulitan nggak sih menerima kurikulum yang diajarkan selama di SMA Taruna Nusantara Magelang? Ya, waktu itu saya ingat pertama kali saya menjadi siswa SMA Taruna Nusantara itu, saya diajak jalan keliling di sekitar kampus itu sekitar 5 kilo. Bagaimana kita memotret kehidupan masyarakat, dalam artian juga kita mengenal lingkungan sekitar kita itu. Bahwa kurikulum tadi wawasan kejuangan, kemudian kebangsaan Nusantara, dan kita bagaimana waktu itu, bagaimana kita lulus nanti bisa memberikan karya yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara itu kan. Memang itu suatu tantangan juga, suatu yang harus kita wujudkan itu. Memberikan karya yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan memotretkan, tentu ya kita, apalagi waktu itu SMA Taruna Nusantara masih gratis ya, masih gratis. Jadi memang kita yang dididik di sana, tertanam di sana, bagaimana dengan sudah yang kita peroleh gratis ini bisa kita kembalikan lagi kepada bangsa dan negara ini. Itu sangat menarik dan belum tentu kita dapatkan di sekolah-sekolah yang lain. Ini dia pastinya sangat bangga begitu ya, tidak merasa kesulitan sama sekali begitu ya, apalagi dirasakan dengan teman-teman yang banyak dari Sabang sampai Merauke juga di situ. Waktu itu angkatan ke-8 tuh berapa angkatan yang itu? Berapa anggota yang diterima pada tahun itu? Angkatan 8 itu waktu itu ada perempuannya. Jadi sudah ada perempuannya ya. Angkatan perempuannya sudah yang kedua. Oh ya, dari TN ke-6 begitu ya baru ada. 7. Angkatan pertama perempuan, angkatan 7, kemudian angkatan 8. Kurang lebih sekitar 300 orang waktu itu yang diterima. Ya kita bergaul di sana dari Sabang sampai Merauke, bagaimana Indonesia kecil di situ. Kita mengenal budaya satu sama lain. Jadi kita bisa memahami bangsa Indonesia ini lebih menyeluruh ya, lebih komprehensif, lebih luas lagi. Makanya kita dilarang untuk waktu itu primordialisme, untuk menghilangkan kesukuan gitu. Tapi bagaimana sesuai kita tagline-nya juga ya, iya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Iya, jadi kita nggak ada lagi melihat bahwa ini kepentingan suatu golongan, suatu suku bangsa. Begitu. Nah, oke, ini pertanyaannya berlanjut nih. Dari SMA Taruna ke Akademi Kepolisian. Lanjutkan cerita yang tadi. Gimana ini ceritanya? Apakah sudah memang, atau mungkin di fase apa nih dari SMA Taruna nanti terus langsung ke Akpol tuh? Jadi saya angkatan pertama itu ketika Akademi Kepolisian berpisah dengan Akademi TNI. Tahun 2000 itu. Saya lulus dari SMA Taruna Nusantara itu lulus tahun 2000, kemudian itu pertama kalinya pisah antara Akademi TNI dengan Akademi Kepolisian. Memang di tahun 99 itu sudah pisah pendidikan dasarnya, tetapi wervingnya masih bareng.
Penerimaannya masih bareng tahun 99 itu. Tahun 2000 itulah benar-benar Terpisah. Polri membuat penerimaan terpisah antara Akademi TNI dengan Akademi Polri. Waktu itu karena pisah itu kita sudah mengetahui bahwa pisah, dengan melihat peluang yang ada, artinya waktu itu Akademi TNI kan menawarkan 3 angkatan. Tentunya kan peluangnya lebih besar. Jadi ketika bulan Desember tahun 99 itu saya pulang kampung, ngurus persyaratan Akademi TNI itu sudah saya urus semua. Jadi permohonan ini semua sudah saya buat, berkas-berkas saya lengkapin, saya bawa cuti waktu itu Desember tahun 99 saya bawa ke, sudah tanda tangan orang tua juga sudah saya bawa ke Magelang sana, itu sudah saya bawa berkas Akademi TNI ini, Akademi TNI. Karena yang saya rasional saja, saya bukan anak pejabat, bukan anak ini, saya cuma pengen sekolah aja yang tidak memberatkan orang tua, ya saya pengen sekolah kedinasan, apakah masuk ke. Nah waktu itu Akademi TNI yang saya bawa ini, Akademi TNI ini saya bawa, kemudian ketika itu Akademi Kepolisian membuka pendaftaran lebih dulu daripada Akademi TNI. Waktu itu sempat bingung, sempat bimbang. Kemudian disuruh orang tua tanya ke guru, apakah boleh untuk mendaftar 2 secara bersama. Waktu itu dijawab dengan guru, tidak boleh, harus pilih salah satu. Akhirnya komunikasi dengan orang tua, minta petunjuk, minta arahan. Beliau sudah masuk aja Akademi Kepolisian. Perkara masuk nggak masuk, udah urusan nanti. Memang rezekinya, insya Allah masuk. Akhirnya saya banting setir, berkas yang sudah Akademi TNI tadi itu saya ganti lagi dari awal semua. Waktu itu masih surat lamaran tulis tangan sendiri atau apa, saya ganti semua. Dan orang tua itu tidak mau dipalsukan tanda tangannya. Jadi saya kirim lagi lewat orang tua juga ngirim berkasnya, nyuruh tetangga itu waktu itu naik bis untuk bawa berkas itu. Kalau saya waktu itu Akademi Kepolisian tidak membuka pendaftaran lebih dahulu, mungkin Ke TNI dulu ya. saat ini atau ini tidak akan terjadi. Akan ketemu di Polres Blitar ini tidak akan terjadi. Memang sudah diatur begitu ya. Apalagi tadi masa-masa kecilnya juga semuanya ini kayak berbau-bau sama polisi juga. Kita gitu. baru tahu juga dari orang tua, dari bahwa lahirnya di rumah sakit di Polri di Jombang itu. Jadi seandainya waktu itu Akademi Kepolisian tidak membuka pendaftaran lebih awal, mungkin kita nggak akan pernah ketemu nih Pak, di Polres Blitar ya. Polres Blitar luar biasa, ketemu. Menjalani pendidikan karir di Akademi Kepolisian begitu ya. Banyak sekali pastinya tantangan dan juga hambatan begitu ya. Dan akhirnya saat ini kita bertemu nih di Mako Polres Blitar begitu ya. Nah, bagaimana ini Bapak Kapolres ini bisa menghadapi semuanya sehingga sampai detik ini bisa menjabat di Polres ini? Segala hambatan dan tantangan yang terjadi. Iya, saya tidak merasa menjadi pribadi yang hebat sampai saat saya menjadi Kapolres ini. Dalam artian mungkin doa orang tua, khususnya ibu saya ya, karena bapak sudah almarhum tahun 2006 itu. Saya hidup dengan ibu saya sekarang. Perjalanan karir saya sepenuhnya yakin bahwa dari awal tadi saya sudah cerita juga bahwa saya masuk ke polisi juga karena sesuatu yang tadi juga tidak disengaja, mungkin memang sudah garis saya menjadi seorang abdi negara, insan tribrata. Saya meyakini bahwa mungkin sebenarnya mohon maaf ini sebenarnya kalau boleh lahir kembali itu mungkin ya, tapi kan kita tidak bisa memilih
artinya tidak bisa memilih. Sebenarnya pengen jadi dokter, pengen jadi, tetapi mungkin Allah sudah memberikan ini sebagai takdir saya, jalan yang harus saya lalui. Jadi ketika ada hambatan, saya kembalikan lagi kepada yang di atas, bahwa Allah sudah memilihkan Polri sebagai jalan hidup saya. Mungkin istilahnya ya, jalan ninja saya ini menjadi abdi, menjadi anggota kepolisian. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada ini, saya kembalikan kepada yang di atas juga. Saya pasrah, saya tetap berusaha, berdoa, dan selebihnya saya pasrahkan kepada yang di atas. Luar biasa sekali ya. Nah, pemirsa Gapai Nusantara, Bapak Wiwit Adi Satria ini selain sukses juga nih di bidang profesi sebagai perwira polisi, beliau juga baru aja sukses meraih gelar dokter dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang studi PSDM, pemberdayaan sumber daya manusia. Betul ya Pak ya? Dan bahkan hari wisudanya ini berbarengan juga dengan sang istri tercinta Ibu Angga Atma Proboningrum yang meraih gelar S2 dari UNER dengan bidang studinya sumber daya manusia. Ini luar biasa sekali bisa berbarengan, apalagi kita tahu bahwasanya kesibukannya sebagai Kapolres ini kan ini luar biasa sekali. Ini bagaimana ini kok tetap bisa meraih gelar doktor apalagi di Universitas Airlangga Surabaya? Ya, waktu itu saya terakhir menempuh pendidikan sebelum doktor itu di S2 di Unibro waktu itu, dan sudah cukup lama. Kemudian tahun 2020 ketika saya pindah dari Kalimantan Timur ke Jawa Timur, memang waktu itu di Kalimantan Timur saya sudah ingin daftar, cuma kemudian pindah di Jawa Timur tahun 2020, dan waktu itu saya belum jadi Kapolres, sambil mengisi waktu yang ada, bagaimana saya memperoleh, istilahnya ya juga sudah lama juga nggak ikut kuliah gitu, jadi pengen, waktu itu nggak tahu juga, cuma di UNER aja apa yang ada, saya lihat SDM, ternyata ketika masuk SDM itu ya banyak, artinya begini, bahwa Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia ini nggak kurang sumber daya. Sekarang bagaimana kemampuan SDM daripada yang menjalankan organisasi ini, sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, oleh negara ini bisa terekspor dengan baik gitu. Oleh karena itu waktu itu ada SDM, pengembangan SDM, waktu itu juga belum tahu, karena juga nggak tahu juga SDM ini apa gitu. Cuma ngelihat aja jurusannya ada apa aja waktu itu, saya pilih SDM. Nah, di situ saya ternyata ketemu dengan orang-orang hebat. Bahkan salah satunya juga yang mengambil PSDM itu ada Agus Harimurti Yudhoyono, senior kami itu, Bang Agus. Angkatan 5 juga lulusan PSDM. Kemudian Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri, juga ini. Kemudian di Rutbang Jatim juga. Ternyata memang dalam suatu organisasi kita sudah melihat bahwa sistem yang dibuat itu sudah bagus, tinggal bagaimana demikian personil-personilnya, pemimpin-pemimpinnya nih yang bisa menjadi, dan ini juga mungkin ada kaitannya dengan SMA Taruna Nusantara untuk melahirkan pemimpin ya. Bagaimana kita di tingkat-tingkat kepemimpinan di level-level yang ada, baik di middle mungkin di bawah juga ini, sehingga bisa menggerakkan organisasi ini. Nah, ini yang kami dapatkan, dan tentunya perjuangan waktu itu, memang tahun 2020 saya belum jadi Kapolres. Waktu itu kesibukan yang juga padat di Polda, jadi hampir tiap malam setelah selesai dari kerja di kantor, saya harus menemui mentor, harus menemui pembimbing untuk mengerjakan disertasi saya. Bahkan pulang kadang sampai jam 12 malam, jam ini terpaksa sampai tidur di POM juga karena kecapean. Berangkat pagi waktu itu juga di fungsi lalu lintas, karena pagi juga harus apel, dari pagi capek sampai malam itu kadang nggak nyampe ke rumah.
Daripada kita paksakan ya tidur di pom bensin gitu. Tapi dengan masuk PSDM ini, apa yang saya peroleh itu bagaimana kita menjadi pemimpin ini, dengan pemimpin yang transformasional, bisa mengoptimalkan lagi. Makanya tadi disampaikan bahwa bangsa ini nggak kekurangan dengan sumber dayanya. Mau sehebat apapun teknologi yang kita punya, bahkan kadang ada, saya nggak perlu sebutkan teknologinya, ada di kepolisian itu ada teknologinya sudah canggih, tapi karena kita personnya ini, orangnya tidak bisa mengoperasikan input, tidak bisa menginput dengan baik, hasilnya pun walaupun dengan teknologi yang canggih, hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu. Mau sehebat apapun, Jepang itu sudah industri 5.0. Tergantung bagaimana orang-orang yang berada di belakang teknologi itu. Mau teknologi semacam apa. Tapi kalau di belakang-belakang ataupun orang-orang yang menggunakan teknologi itu juga tidak mempunyai manajerial yang bagus juga, teknologi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itulah alasan saya mengambil PSDM. Luar biasa ya, tekadnya bulat sekali sampai harus tidur di pom begitu ya. Luar biasa sekali. Sekali lagi selamat begitu ya atas gelar doktornya, berbarengan dengan istri juga. Tapi ada ini enggak, apa namanya, planning untuk melanjutkan lagi setelah ini atau istirahat dulu? Ini sudah tanda tangan juga kontrak. Saya menjadi, nanti akan mengurus NIDK, nomor induk dosen khusus. Kalau ada kesempatan tuh nanti mengajar di UNER, bisa berbagi. Karena sebaik-baiknya ilmu yang diperoleh itu juga tentunya bisa bermanfaat untuk luar orang biasa. Ini baru pertama kali loh ya keceplosan di sini. Ini kan baru tanda tangan langsung nih kita gercep tanyanya ya. Begitu ya. Oke, luar biasa. Tadi sempat menyinggung masalah SDM Pak Prabowo juga begitu ya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan saat ini begitu ya di Polri sendiri, khususnya di Polres Blitar dan juga umumnya di Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana perkembangan pemberdayaan atau SDM-nya anggota sampai saat ini menurut seorang AKBP Wiwit Adi Satria? Sebagaimana saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan di bawah setingkat kasat, bagaimana bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Jangan kita berharap anggota kita itu akan baik kalau kita sebagai pemimpin itu tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid pasti kencing berlari. Mau sebanyak apapun arahan yang kita berikan, kalau kita tidak bisa memberikan contoh, memberikan teladan, apalagi kan mohon maaf ini, di kepolisian ini kan Mbak, kita ini nggak beda dengan ASN lah. Ada istilah itu PGPS. Apa itu? Pinter goblok itu pendapatan sama. Baru denger ini saya. PGPS itu. Karena kita kan gajinya ya tiap bulannya sama. Gajinya. Tapi bagaimana? Saya tekankan kepada pemimpin-pemimpin yang di tingkat unit-unit kecil, di kasat-kasat, di kapolsek. Bagaimana kita mempowering anggota kita bisa memberikan pengabdian yang lebih kepada masyarakat. Karena kita berbeda dengan sistem swasta. Kalau swasta ada bonus. Kalau di kepolisian tidak ada bonus. Tapi bagaimana anggota-anggota kita ajak, ayo kita memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena mereka nggak malas pun tetap digajinya sama, gitu. Ya walaupun mungkin ada sistem remunerasi atau apa, namun dibutuhkan kepemimpinan, utamanya yang first line supervisor itu, bagaimana mereka bisa mengarahkan, untuk anggota bisa berbuat lebih daripada sekedar tuntutan tugas, bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tentunya tadi itu. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur pernah mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara, sehingga saya bisa mengaktualisasikan, mengaplikasikan
dan diberi kesempatan, diberi amanah menjadi Kapolres Blitar ini, tentunya pengalaman di SMA Taruna Nusantara itu suatu pengalaman yang sangat berharga sekali bagi saya. Bagaimana ya saya anggap ini membayar SPP saya dulu waktu di SMA Taruna Nusantara yang gratis. Luar biasa tadi ya, pengabdian sepenuhnya untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia, begitu ya. Baik, ini banyak sekali yang tadi titip pesan ke saya untuk ditanyakan secara langsung ke Pak Kapolres nih ya, karena Pak Kapolres ini seorang pernah belajar di Akademi Kepolisian juga. Nah, benar gak sih masuk ke Akpol ini harus pakai ordal dan juga memakai mahar biar bisa kesampaian sekolah di situ? Karena kan banyak sekali yang sudah tes berkali-kali gagal, terus tingkat IQ-nya juga luar biasa, fisiknya juga bagus begitu, waktu kurang satu sesi aja tes ternyata gagal. Nah, banyak ini yang bilang, wah itu pas pakai ordal itu, kalau nggak gitu maharnya nih kayaknya cocok nih, kita makanya kalah. Bagaimana nih menurut Anda? Itulah dulu yang saya alami ketika saya lulus SMA. Kenapa saya pertama kali memilih Akademi TNI? Karena Polri yang buka duluan, itulah saya akhirnya bisa masuk Akpol. Menjadi pertanyaan juga bagi saya. Karena sebelumnya juga kakak kelas saya waktu itu angkatan 7 itu hanya 11 orang yang masuk. Dari SMA Taruna Nusantara yang masuk ke Akpol itu hanya 11 orang. Dari sebelumnya 20-an orang, ini cuma 11 orang. Turunnya drastis, itu ya, yang membuat kami juga, membuat saya pribadi khususnya waktu itu, dengan berita seperti itu, sempat jadi saya memilih Akademi TNI karena ya mohon maaf peluangnya lebih besar, ya 3 angkatan di situ daripada kepolisian. Selain itu tadi juga, selain tadi ada berita-berita yang tapi alhamdulillah saya sampai dengan saat ini pun saya menjadi Kapolres pun saya tidak pernah mengeluarkan biaya sepeser pun. Artinya begini, tentunya juga pasti itu akan jadi pertanyaan. Waktu itu saya punya komandan ketika saya mengikuti pendidikan. Bagaimana komandan? Ini katanya titipan ini, katanya titipan ini, katanya titipan ini. Dia cuma bilang sama saya, kalau ya kamu harus ranking 1. Kamu harus ranking 1. Iya benar juga ya. Kalau ranking 1, siapa yang mau berani ganggu? Itu yang kata-kata dari komandan saya yang saya pegang sampai sekarang. Ya kamu harus, artinya buat adik-adik yang pengen masuk menjadi anggota Polri, mungkin berita itu ada, mungkin ya. Tapi yakinlah dengan kemampuan. Berusaha. Jangan menyalahkan dengan mungkin tadi berita seperti itu. Kalau saudara bisa ranking 1, saya yakin kalau memang saudara, artinya saudara bagus nilainya. Saudara punya kemampuan, saudara latihan. Kemudian saudara juga belajar memperoleh ini. Saya yakin masih ada tempat-tempat untuk orang-orang yang tidak usah khawatir kalau kita memikirkan habis energi kita untuk katanya harus pakai orang dalam, harus bayar sekian untuk menjadi anggota Polri. Coba kita lakukan, berusaha, belajar, berbuat yang terbaik. Insya Allah kalau memang rezekinya pasti dia akan masuk. Saya yakin itu. Karena semua serba transparan. Semua serba transparan. Kita habis tes akademik langsung dimunculkan. Ketika kita habis tes keselamatan jasmani langsung dimunculkan. Apakah mungkin kalau misalkan dia lari 7 keliling, 8 keliling, terus ditulis 6. Dan apakah juga nilainya akan, tidak, saya yakin. Kalau kita lari 8, kita lari 7, tidak mungkin yang larinya 4, larinya 3 itu nilainya di atas kita.
Itu realistis saja begitu ya. Ada kan Siap. kadang-kadang seperti itu juga ini ya, apa namanya, ibaratnya kayak melemahkan kita, membuat Betul. pesimis kita, akhirnya biar nggak daftar, biar sayangannya dia juga nggak banyak, Betul, begitu ya. betul, Akhirnya betul. dimunculkanlah isu-isu tersebut juga ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing, yang penting memberikan karya terbaik dari diri sendiri itu tadi ya. Kalau punya kemampuan, ambil, tunjukkan. Saya Tunjukkan. yakin pasti Mas. Ya, lain lagi kalau kita memang kita tidak punya kemampuan, sehingga juga kita mengharapkan, oh, dengan orang lain, artinya kita tidak kompetitif gitu. Betul. Kita tidak kompetitif dengan orang lain, artinya kita menggunakan cara-cara yang seperti itu. Tapi kalau kita punya kemampuan, saya yakin bisa, Pak. Bisa, transparan. Berbeda dengan zaman penerimaan zaman dulu mungkin. Kalau zaman sekarang semua habis tes langsung muncul nilainya. Bahkan itu CAT itu nilainya juga sudah langsung saat itu juga muncul di layar, bisa disaksikan juga. Itu saya rasa kalau adik-adik siapapun bagi yang pelajar-pelajar masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri, kalau punya kemauan, punya kemampuan, saya yakin pasti bisa. Ya kecuali memang mungkin ditakdirkan mungkin harus buta warna, harus ada penyakit atau apa. Tapi kalau dia punya kemauan, punya kemampuan, dan semua dilatih, semua dilatih. Oke, masih ada sisa waktu beberapa menit lagi begitu. Tadi menyinggung masalah SDM dan juga Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Nah, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mencanangkan program pembangunan Astacita dan juga 17 program prioritas yang pastinya ini harus didukung oleh segala lapisan masyarakat, termasuk salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Nah, bagaimanakah langkah-langkah konkret yang dilakukan Polres Blitar untuk mendukung program-program tersebut? Ya, untuk terkait dengan ada beberapa program yang kita laksanakan terkait dengan ketahanan pangan ini, alhamdulillah ini di samping kita ini kita punya lahannya Pemda yang dihibahkan ke Polres kurang lebih 1,6 dan kita ada lahan 1 hektar ini kita tanam. Ini kita sebenarnya ini jauh sebelum Presiden menyampaikan programnya ini. Jadi kami kemarin bulan Juli, bulan Agustus kemarin sudah melakukan penanaman dan kita sudah bekerja sama dengan PT Lang Buana. Lang Buana terkait dengan pengadaan benih. Jadi kita menanam jagung untuk benih. Karena kita ketahui sendiri di Blitar ini kebutuhan akan jagung ini sangat tinggi sekali. Karena kita tahu sendiri di sini ada jagung untuk peternakan ayam, untuk peternakan sapi, kemudian juga terkait dengan pembenihan. Nah ini kita berapa bulan yang lalu kita menanam jagung benih ini dan rencana akan dalam waktu dekat kita akan launching. Kita akan launching dengan kita beri nama benih jagung merek Bayangkara. Wow, luar biasa. Ini Jadi, baru pionir nih sepertinya. Lahan yang di sebelah ya. kami ini bisa menghasilkan benih jagung kurang lebih sekitar 1 ton sampai dengan 1,5 ton. Oh. 1 ton sampai 1,5 ton. Nah itu kita sudah hitung kalau kebutuhan per hektar itu 15 kg dengan produksinya tadi sekitar kurang lebih 1,5. Kita bisa yang kita hasilkan dari kebun atau ladang yang di sebelah Polres ini bisa memenuhi kebutuhan benih untuk kurang lebih 100 hektar. Dan ini juga kemarin sudah kita coba tanam. Hasil F1-nya juga sudah kita panen dan hasilnya kita tunjukkan kepada para petani. Mereka sangat tertarik untuk menggunakan yang kita gunakan ini. Memang jenisnya adalah TKS 234. Nanti kita akan beri merek Bayangkara. Dalam waktu dekat insya Allah kita akan launching. Dan kami siap untuk ikut serta menyaksikan kesuksesan itu. Terima kasih. Nanti kalau Gemana Nusantara juga ikut mensosialisasikan dan ini alhamdulillah beberapa petani sudah tertarik untuk menggunakan benih Bayangkara. Luar biasa sekali ya. Di lain sisi juga ada kegiatan-kegiatan makan bergizi gratis nah, ya. Kita itu juga dia makan siang gratis yang ini menjadi sangat erat sekali dengan program dari Pak Presiden dan juga Wapres begitu ya. Jadi kita sudah melaksanakan di beberapa desa
di beberapa sekolah, walaupun kegiatan kita gandengan dengan Jumat Berkah. Jumat Berkah sudah sejak saya awal menjadi Kapolres Blitar ini sudah saya laksanakan, dan ini kita gabungkan lagi dengan kegiatan makan bergizi gratis, dan kita menginisiasi bagaimana sih bisa menyukseskan program Bapak Prabowo ini juga dengan Wakil Presiden Pak Gibran dengan akan bergizi gratis. Karena dengan harga yang 10.000 itu, dengan harga-harga yang ada di Blitar ini, mungkin yang paling layak nanti di Blitar. Karena kita ketahui sendiri di Blitar ini harga yang masih cukup murah. Insya Allah dengan harga segitu kita bisa memberikan makanan yang mungkin, mohon maaf ya, lebih bergizi mungkin daripada daerah-daerah lain, karena di Blitar ini kan juga selain pertanian, faktor peternakannya juga cukup harganya cukup murah lah dibandingkan dengan. Jadi memang programnya itu memang sudah berjalan, lalu disinkronkan juga dengan program-program dari Pak Presiden, begitu ya, luar biasa sekali ya inisiasinya. Nah, oke. Setelah kabar menggembirakan, ini ada sedikit kabar yang saya bisa katakan mencoreng sedikit nama baik dari Polres Blitar terkait tentang penyalahgunaan narkoba kemarin yang dilakukan oleh Pamen, begitu ya, salah satu perwira juga. Oh, bukan Pamen juga. Anggota, bukan begitu. Pamen, iya, salah satu anggota. Salah satu anggota, begitu ya. Nah, itu diketahui memakai narkoba setelah diadakan tes urin. Ceritanya bagaimana nih? Karena dengar-dengar ini Pak Kapolres ini sangat peka sekali atau sensitif sekali ketika melihat orang nih, ini kayaknya mencurigakan nih, gitu. Ceritanya bagaimana sih, Pak? Jadi kalau mencoreng sih tidak menurut saya. Jadi kemarin juga disampaikan juga oleh Bapak Mendagri, kebetulan mantan Kapolri Pak Tito, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, jadi sekarang bahkan Pak Prabowo menyampaikan kemarin kita baru saja melaksanakan apel Kasatwil. Apel Kasatwil bahwa Polri ini menjadi tonggak sejarah bangsa dan negara ini. Dalam artian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia ini. Dengan kewenangan yang dimilikinya, satu yang ditekankan oleh Pak Tito waktu itu, ketika organisasi ini sudah besar, yang dibutuhkan adalah, yang perlu diperkuat adalah pengawasan internalnya, sehingga masyarakat itu bisa percaya kepada Polri. Jangan sampai sayup-sayup nanti terdengar di luar, polisi adalah pelindung dan pelayan kami. Tapi siapa yang akan melindungi kami ketika berhadapan dengan polisi? Jadi pengawasan internal, penegakan hukum kepada anggota kepolisian ini kita perlukan, biar organisasi ini tetap sehat. Kalau kita hanya bilang organisasi ini sehat-sehat tanpa melakukan pengawasan internal, melakukan penegakan hukum yang proporsional, yang berprestasi kita berikan reward, yang melanggar kita berikan, ya organisasi ini akan hancur nanti, akan rapuh. Jadi bagi saya itu bukan suatu keburukan, maka itu diperlukan untuk organisasi ini bisa menjadi lebih sehat lagi. Tapi kaget juga ya seperti itu, dan itu bukan hanya Polres Blitar, mungkin sebelumnya juga ada beberapa juga. Nah, makanya regenerasi seperti itu yang harus diteruskan ya, dilakukan terus begitu ya. Nah, tapi setelah itu juga ini kabar yang terbaru ini baru saja menerima penghargaan Ombudsman terkait tentang peningkatan pelayanan. Ini yang luar biasa sekali ya. Baik itu dalam untuk SKCK begitu ya, dan ada beberapa lain. Mungkin bisa disebutkan Pak Kapolres terkait tentang penghargaan yang baru saja kemarin diterima. Jadi saya sendiri juga kaget juga ya. Jadi tahun lalu Ombudsman itu hanya memberikan penghargaan kategori A atau penilaian dengan kualitas tertinggi. Itu di jajaran Polres itu hanya satu Polres tahun lalu, tahun 2023, yaitu Polres Pamekasan. Nah, ini di tahun ini alhamdulillah
ada 4 Polres, termasuk salah satunya adalah Polres Blitar. Bahkan kami cek sebelumnya di Polres Blitar itu nilainya kalau nggak salah B kurus lah, B minus gitu. Tapi alhamdulillah tahun ini kita termasuk dari salah satu 4 Polres di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan kualitas pelayanan dengan kualitas tertinggi. Ya, kita berusaha bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ya tentunya meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa terus mempertahankan kategori A ini, kualitas tertinggi ini. Luar biasa sekali ya pelayanan publiknya. Begitu berarti masyarakat ini kalau sudah menilai berarti kan sangat nyaman melakukan pelayanan di Polres Blitar. Apalagi saya juga lihat ada coaching klinik ya sekarang ya. Jadi kalau mau bikin SIM, tesnya ada teknik-tekniknya dulu yang diajarkan. Jadi kita nggak buta dulu, kita nggak deg-degan dulu nih di awal. Apalagi kalau cewek biasanya ya Pak ya, kalau mau tes SIM, waduh jangan-jangan ini, ayo digas malah direm, direm digas begitu ya. Tapi kalau ada pelatihannya dulu, ini kan lebih pede begitu mengikuti tes SIM seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali inovasi-inovasinya. Kami ucapkan selamat dan semoga terus bisa meningkatkan dan juga mempertahankan begitu ya. Nah, oke. Di Blitar ini sudah berapa lama menjabat sebagai Kapolres? Saya bulan Desember ini pas 1 tahun saya menjabat. Pas 1 menjabat. tahun berarti ya sudah sedikit-sedikit hafal lah ya dengan atmosfer yang ada di Blitar begitu ya. Nah, tadi kan juga sempat dibilangkan bahwa tadi fokus menanam jagung, berarti kan sudah paham bahwa di sini kan mayoritas kan ternak begitu ya. Nah, ini ada pilar ekonomi yang lain begitu ya. Seperti penambang pasir. Penambang pasir ini kan kita tidak menutup mata bahwa ini juga menjadi mata pencaharian warga Blitar begitu ya. Dan ini juga kadang-kadang menimbulkan gejolak seperti itu. Bagaimana Polres Blitar ini menanggapi hal tersebut, karena penambangan pasir ini ada pro dan juga kontra begitu. Saya sebelum dinas di Jawa Timur juga pernah dinas di Kalimantan Timur. Saya melihat tambang yang jauh lebih besar lagi. Tapi kita harus berkomitmen, kita harus sepakat bahwa kita masih punya anak cucu kita yang juga berhak untuk mewarisi. Jangan sampai lingkungan ini rusak. Kita juga paham bahwa di situ juga ada kebutuhan masyarakat, penambang, tapi bagaimana juga kita menjaga ekosistem lingkungan ini jangan sampai rusak. Karena tadi itu masih ada anak cucu kita yang juga berhak untuk ya menikmati apa yang juga kita rasakan itu. Kita bagaimana menyeimbangkan. Tapi kita berkomitmen kalau tidak ada izin, tidak ini tentunya akan kita tindak tegas gitu. Itu dalam rangka menjaga ekosistem lingkungan ini bisa tetap lestari. Harapan kita seperti itu. Dan saya sudah melihat jauh tambang di Kalimantan Timur ini. Dan kita bagaimana dengan adanya penambangan-penambangan ini jangan sampai melupakan bahwa lingkungan itu tidak boleh dirusak. Beberapa tahun bahkan benar saya ini Mbak, Apel K15 saya di Semarang. Saya kan tinggal di barak-barak Akpol itu kan. Oke, jadi selama ini mirip-mirip sama retreat Kabinet Merah Putih itu betul. ya. Cuma ini tempatnya di Akpol. 2 malam ya. itu. 2 malam, oke. Bisa diceritakan nih? 2 malam di situ saya tinggal di kamar. Memang kondisinya masih sama ketika saya jadi taruna juga, tidak ada AC, tidak ada kipas. Tapi yang kita rasakan itu panas yang luar biasa. Panas yang luar biasa. Sampai kita berdiskusi. Kenapa ya Pak? Ada yang nyeletuk. Ya kamu duluan badanmu nggak kayak gitu, sekarang kan sudah banyak lemaknya gitu. Jadi akhirnya terus panas gitu, wajar itu kan. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi tuh. Kita sudah meninggalkan Akpol itu sekitar 21 tahun yang lalu. Kita harus melihat juga perubahan iklim. Perubahan iklim itu 21 tahun yang lalu, saya yakin apa yang kita rasakan saat ini mungkin di Blitar, kita di Blitar saat ini dengan di Blitar 20 tahun yang lalu pasti berbeda gitu. Nah, kita berusaha bagaimana menjaga ekosistem lingkungan ini bisa tetap terjaga gitu.
karena ada situasi pemanasan global yang kita hadapi, yang sudah menjadi atensi. Itu ya. Nah, oke. Segmen ketiga nanti ada closing statement, sekaligus kami minta disampaikan, dibocorkan begitu ya. Apa sih oleh-oleh dari kegiatan yang di Akpol 2 hari kemarin bersama Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto begitu ya. Baik, berkenan? Oke. Segmen ketiga nanti tetaplah bersama kami dalam dialog inspiratif Gema Nusantara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih masih setia bersama kami dalam dialog inspiratif bersama tokoh inspiratif kita AKBP Wiwit Adi Satria, Kapolres Blitar, yang sudah sangat luar biasa menceritakan sampai akar-akarnya yang belum diceritakan sama orang lain sudah kita kulik dulu, ini luar biasa begitu ya. Tadi di segmen 2 saya ini nyentil sedikit oleh-oleh. Setelah kemarin 2 hari di Akpol bersama Pak Presiden Prabowo Subianto, pasti dong ya ada oleh-oleh yang harus disampaikan kepada masyarakat ini, yang mungkin itu pesan-pesan moral yang luar biasa itu pasti ini ya. Dan itu kami mohon untuk bisa disampaikan di sini. Apa oleh-olehnya dari Akpol kemarin 2 hari? Oleh-olehnya tahu bakso. Tahu lumpia Sama Semarang. lumpia Semarang. Jadi Pak Prabowo, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita punya mimpi yang besar nanti. Di tahun 2045 Indonesia emas. Pak Prabowo berharap besar kepada kepolisian bisa merespon segala kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, karena stabilitas keamanan merupakan jaminan daripada pembangunan ekonomi nasional. Tidak mungkin investor-investor itu dari luar akan datang ke Indonesia kalau di kita stabilitas keamanan, stabilitas politik itu tidak terjaga. Oleh karena itu, beliau berpesan kepada anggota Polri untuk benar-benar bisa menjaga situasi keamanan, ketertiban yang ada di masyarakat, sehingga mimpi kita untuk menjadi 3 negara besar di tahun 2045 nanti, Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, bisa benar-benar terwujud.
Luar biasa sekali, pasti berkesan dan apalagi sudah berapa 21 tahun ya? Tidak ada di Akpol, tidak pernah ke Akpol lagi 21 21 ya? tahun. 21 tahun. Jadi ya 21. sedikit nostalgia bersama teman-teman, apalagi atmosfernya juga sudah beda. Mengingat kembali Mengingat perjuangan-perjuangan. kembali. Nah, itu ya. Jadi memang apa namanya? Kegiatan-kegiatan seperti itu nih bisa membuat apa ya, semacam kayak vitamin tersendiri begitu yang tidak bisa didapatkan Betul, di momen betul, yang betul. lain begitu ya. Baik, ini yang paling terakhir ini adalah kami mohon dengan hormat memberikan pesan-pesannya kepada generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Silakan. Tahun 2045 merupakan tahun yang kita idam-idamkan bersama, Indonesia Emas 2045. Dan perjalanan waktu ke sana bukan perjalanan yang lama. 21 tahun lagi kita akan mencapai ke arah sana. Dan besok mungkin sudah bulan Januari 2025, mungkin bahkan menjadi hanya 20 tahun lagi. Untuk generasi muda Indonesia saat ini, yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini. Apakah bonus demografi ini akan menjadi bonus bagi kita atau bahkan menjadi bom demografi? Kita generasi muda yang bisa menjawab apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita perbuat pada hari ini, nanti akan menentukan arah, menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Yang saat ini sedang menempuh pendidikan menjadi taruna Akademi Kepolisian, 21 tahun lagi seperti saya nanti akan menjadi seorang Kapolres, seorang akan memimpin Kesatuan Operasional Dasar, membawa anak buah, menjadi bagian daripada Indonesia Emas itu. Sehingga kita sendiri yang bisa menjawab apa yang sudah kita perbuat. Sebagaimana tokoh Amerika Serikat menyampaikan, jangan kau tanyakan apa yang diberikan oleh negara ini kepadamu, tapi apa yang bisa engkau berikan kepada bangsa dan negaramu. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Luar biasa sekali, apalagi di Blitar ya kan. Ini adalah buminya proklamator. Saya mendengar seperti itu merinding sekali. Semoga kali ini bisa memberikan manfaat dan juga pastinya menggelorakan semangat generasi muda kita untuk memberikan karya terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, negara dan juga dunia. Baik, mari kita memberikan salam kebangkitan Nusantara dengan mengepalkan tangan kita. Bersama-sama kita ucapkan salam kebangkitan Nusantara. Salam kebangkitan Nusantara. Salam Indonesia Emas 2045. Salam kebangkitan Nusantara. Salam Indonesia Emas 2045. Pemirsa, demikian tadi dialog tokoh inspiratif kita di episode kali ini bersama dengan Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi Satria. Luar biasa sekali, semoga bisa menggelorakan semangat generasi muda untuk memberikan karya terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Saya Ayu Rika beserta tim Gema Nusantara yang bertugas siap menyambut Anda semuanya untuk memberikan karya terbaiknya untuk kebangkitan Nusantara. Saya Ayu Rika mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan Nusantara, salam Indonesia Emas 2045. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.